wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, kita bakal belajar bersama terkait dengan teks non-fiksi. Apa sih itu teks non-fiksi? Nah, makanya simak videonya sampai habis ya, biar kalian bisa paham apa sih itu teks non-fiksi. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mufita Rahman, Lutfi Aziz, Maranita Nurhanifah, Naila Devi Hendriana, Tamara Kansa, dan saya sendiri Nurul Sofiana. Ada materi yang bakal kita pelajari nih. Yang pertama ada pengertian, fungsi, dan juga jenis. Yang kedua, struktur teks non-fiksi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Pengertian, fungsi, dan jenis. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya yang disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Menurut TRIM tahun 2014, teks non-fiksi juga dapat diartikan sebagai karya seni yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataannya serta ada kebenaran di dalamnya. Fungsi teks non-fiksi di antaranya yang pertama mengisi waktu luang, yang kedua sarana pengembangan diri, yang ketiga mencegah kepikunan, yang keempat menambah konsentrasi, dan yang kelima menambah wawasan. Jenis teks non-fiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, murni. Murni merupakan teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data otentik, contohnya skripsi, disertasi, dan tesis. Yang kedua, kreatif. Kreatif merupakan teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Jenis-jenis karya sastra, cerita non-fiksi. Pertama, karangan opini. Opini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Kedua, esai yang membahas seni atau sastra, yaitu karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang ketiga, biografi merupakan riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Yang keempat, karangan jurnalisme. Jenis-jenis karya sastra, cerita non-fiksi. Pertama, ada memoir, yaitu karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atas peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Kedua, eksposisi, yaitu suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, argumentasi, yaitu berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan secara logis. Yang terakhir, fungsional, dan tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, maupun ekonomi. Yang kedua, struktur teks non-fiksi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Pada bagian orientasi, mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal sebuah cerita. Kemudian, urutan peristiwa menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga akhir permasalahan. Yang terakhir, reorientasi berisi tentang kesimpulan suatu cerita atau penutup cerita, umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Struktur teks esai. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan
pendahuluan terdiri dari latar belakang dan pendapat pribadi si penulis mengenai tema esai yang akan dibahas secara lebih jelas dan rinci pada bagian selanjutnya. Yang kedua, ada pembahasan. Pada bagian isi dan pembahasan inilah bagian esai dijelaskan secara lebih rinci. Dan yang ketiga, ada penutup. Penutup ini berisi rangkuman dan ringkasan yang sebelumnya sudah dikatakan dalam pendahuluan dan pembahasan. Struktur teks review. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi identifikasi buku atau bab buku atau artikel yang mencakup penulis, judul, tahun publikasi, dan informasi lain yang dianggap penting. Yang kedua, ada ringkasan. Ringkasan ini berisi argumen dari buku yang akan direview. Yang ketiga, inti. Inti ini merupakan suatu analisis kritis dari aspek pokok yang dibahas. Dan yang keempat, ada simpulan. Simpulan berisi evaluasi ringkas atas kontribusi buku secara keseluruhan terhadap perkembangan topik yang akan dibahas. Struktur teks narasi sejarah. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berupa pengenalan yang letaknya di awal dari suatu isi teks narasi sejarah. Kemudian ada urutan peristiwa. Urutan-urutan peristiwa ini disusun secara kronologis. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi ini berisikan simpulan, penilaian, pendapat, komentar, ataupun opini oleh penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakan. Struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul berisi kata kunci dari topik yang diteliti. Yang kedua, abstrak. Abstrak ini meliputi tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan ini mengandung latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Yang keempat, ada metode. Metode berisi informasi secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan berisi hasil penelitian yang tersaji dalam beberapa model yang mengupas hipotesis. Yang keenam, simpulan. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Dan yang ketujuh ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Selanjutnya, struktur surat. Struktur surat yang akan kami ulas di sini adalah struktur surat dinas. Struktur surat dinas yang pertama ada kop surat, yaitu bagian surat paling atas yang berisi logo, nama, alamat, serta nomor telepon dan email instansi atau lembaga tersebut. Lalu yang kedua ada nomor surat yang berisi nomor surat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Hal ini berfungsi untuk memudahkan mengetahui urutan serta jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam satu bulan. Lalu yang ketiga ada tempat dan tanggal surat, berisi tempat dan tanggal, bulan, serta tahun penulisan surat. Untuk mengetahui informasi kapan dan di mana surat tersebut dibuat. Struktur surat yang keempat yaitu lampiran, sebagai dokumen pendukung dari surat resmi yang telah dibuat. Lalu yang kelima ada hal atau perihal yang berisi inti atau pokok masalah pada surat yang akan dikirimkan. Lalu yang keenam ada alamat surat yang berisi nama dan alamat lengkap penerima surat yang biasanya diawali dengan kata yang terhormat. Struktur surat yang ketujuh adalah salam pembuka. Salam pembuka berisi ucapan salam untuk mengawali isi surat. Salam pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baku, formal, serta bahasa yang sopan. Yang kedelapan ada isi surat. Isi surat merupakan bagian utama surat yang memuat informasi utama, yang berisi berita atau kepentingan yang disampaikan dalam surat tersebut, seperti tanggal, waktu, tempat, dan acara pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan ada paragraf penutup. Paragraf penutup berisi kalimat penutup untuk mengakhiri surat. Biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Yang ke-10 yaitu salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam akhir untuk menambah kesatuan. Salam penutup ini bertujuan untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Yang ke-11 ada pengirim. Pada bagian
bagian ini dicantumkan nama, tanda tangan, serta jabatan pengirim surat atau penanggung jawab. Lalu struktur surat yang terakhir yaitu sambutan, berupa penyertaan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Yang kedua, yaitu bahasa yang digunakan juga harus efektif, logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan juga menarik. Yang ketiga, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang keempat, banyak menggunakan istilah-istilah yang dapat diartikan sebagai kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Yang kelima, penggunaan frase kata benda atau nomina. Frase nomina adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki inti kata benda dalam unsur pembentukannya. Yang keenam, penggunaan frase kata kerja atau verba. Frase verba adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki inti kata kerja dalam unsur pembentukannya. Yang ketujuh, penggunaan kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti bertujuan agar kalimat yang disampaikan lebih efektif dan tidak bertele-tele. Yang kedelapan, penggunaan kata hubung atau konjungsi. Yang kesembilan, makna lugas atau denotatif. Yang kesepuluh, penggunaan sinonim dan antonim. Kesebelas, kohesif agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur. Yang terakhir, koheren agar semua unsur pembentuk kalimat atau alinea pendukung satu makna atau ide pokok. Sekian video presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.